Halo teman-teman, kembali lagi di Dowol Animation. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Max Level Players part terbaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar Mimin tambah semangat upload tiap hari. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan Arthur yang sedang berada di ibu kota Nakan. Terdapat bangunan-bangunan yang baru saja dibangun oleh Arthur. Kelihatannya semua uang Arthur sudah terpakai untuk ini semua. Progresnya pun cukup baik. Arthur sedikit menyesal karena uangnya habis untuk ini semua, tapi mau bagaimana lagi Arthur harus melakukannya, toh nantinya Tian akan mengajari Arthur cara mencari uang lagi. Kemudian Arthur pun nampaknya harus kembali ke dunia nyata. Kemudian Simpul beralih ke dunia nyata, diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang berjalan. Dia berjalan melewati para pria, dan menjadi pusat perhatian, karena terlihat cantik di hadapan orang-orang. Wanita itu nampaknya tidak pede dengan penampilannya, dan dia adalah Sesong. Dia masih saja berkaca, dan merasa malu, karena berpakaian seperti ini, nampaknya Sesong akan mengunjungi rumah Arthur dan Seah. Setelah sekian lama, Arthur melarang untuk datang ke rumahnya, dan kali ini memberikan izin untuk datang ke pesta pindahan rumahnya. Arthur pun memberikan izin namun dengan satu syarat, untuk mengajak temannya. Sesong sedikit senang, karena akan bertemu dengan Arthur. Dia sengaja berpenampilan seperti ini, karena Arthur suka cewek yang berpenampilan simple, tapi Sesong pun khawatir, kalau Arthur tidak menyukainya. Sesong nampaknya sangat bersemangat sekali akan bertemu dengan Arthur. Mereka bertiga pun berjalan menuju ke rumah Arthur. Nampak mereka bertiga yang sudah sampai di depan apartemen Arthur. Teman-teman Sesong pun memuji Xia, karena dia benar-benar sukses sekarang. Tiba-tiba ada seorang cowok yang sedang berada di tempat parkir. Dia pun berkata kepada Sesong, cowok itu meminta mereka bertiga untuk berbicara sebentar. Cowok itu pun menggunakan mobil yang cukup bagus. Cowok itu berkata kita kepada Sesong. Cowok itu melihat Sesong dan langsung menyukainya, karena sosok adalah tipenya. Dia berniat untuk mengajak makan bersama, dan dia akan mempraktir ke tempat yang cukup bagus nanti. Namun Sesong pun menolaknya. Sesong menyuruh dia untuk pergi, dan pria itu pun membalas perkataan Sesong. Pria itu berkata, bahwa dia tidak mengajaknya kencan, dia hanya ingin makan siang bersama Sesong, dan dia pun memberikan kartu namanya untuk dihubungi apabila jika season berubah pikiran nanti. Namun yang ada di pikiran Sesong hanya ada Arthur. Nampaknya pria itu berasal dari Union, dia adalah presiden dari Union. Dia terlihat muda tapi dia sudah punya bisnisnya sendiri. Pria itu pun sangat kagum kepada Sesong, karena Sesong benar-benar tipenya. Dia berniat untuk mencari kesempatan, namun tiba-tiba Arthur pun datang. Besok langsung semangat dan menghampiri Arthur. Pria itu pun cukup kecewa, karena Sesong ternyata benar-benar punya pacar. Namun pria itu sedikit meremehkan Arthur, karena Arthur terlihat biasa-biasa saja. Arthur baru saja pulang dari supermarket, untuk membeli beberapa minuman dan makanan. Kemudian scene pun beralih ke Olympus. Jadi yang tadi belum dibahas ya guys ceritanya. Kembali ke Olympus, nampak Sesong yang sedikit kesal kepada teman-temannya. Mungkin karena tadi teman-temannya meremehkan Arthur, dan Arthur pun datang menemui Sesong. Dia bertanya kepada Sesong, apa yang sedang terjadi? Bukannya kamu datang dan pulang dengan selamat tadi? Jadi scene kembali ke dunia nyata ya guys. Waktu teman-teman Sesong menyuruh Sesong untuk memikirkannya, bahwa si pria tadi lebih baik daripada Arthur. Wajah pria tadi cukup tampan dan kelihatannya dia punya banyak uang juga, terlebih lagi kelihatannya dia juga punya sifat yang bagus. Ucap teman Sesong, nampak mereka yang sedang pesta pindahan di rumah Arthur. Namun Arthur nampaknya tidak ada di sana. Teman-teman Sesong pun bertanya kepada Seah, apa yang kamu rasakan jika Sesong dan kakakmu menjadi pasangan? Nampak sedikit terkejut. Kelihatannya saya Song menyukai Arthur. Teman-teman Sesong masih saja membahas pria tadi yang menaiki mobil mewah. Dia pun berkata bahwa pria tadi lebih baik daripada Arthur. Xie pun langsung memperlihatkan wajah yang marah dan kesal, karena kakaknya direndahkan. Nampaknya di sana terlihat ada pertengkaran yang cukup hebat, dan kelihatannya pertengkaran itu berakhir dengan buruk. Kemudian scene pun beralih ke Olympus lagi. Nampak Sesong berkata kepada Arthur, Sesong masih marah kepada teman-temannya, dan tak ingin berbicara lagi dengan mereka mulai dari sekarang, ataupun sedikit bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Arthur menyuruh Sesong untuk tidak berbicara terlalu banyak dengan Arthur, karena Arthur tidak mau semua orang tahu kalau Arthur dan Sesong ada di pihak yang sama. Setidaknya untuk saat ini. Tiba-tiba datang Ruvendal. Nampaknya sangat senang. Dia berkata kepada Arthur, aku kembali, budak pribadi Master telah kembali. Sudah 48 jam berlalu sejak dia mati. Siapa sangka kalau tidak hanya Koko tapi si pendatang baru Markan juga akan berkompetisi seperti ini. Ruvendal berkata kepada Arthur, ngomong-ngomong Anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa kali ini.
Itu benar, kami ada dalam posisi yang buruk saat berkomunikasi dengan para NPC, jadi sekarang, sudah atur putuskan kalau makan yang akan menangani semua urusan relasi publik nantinya, jadi kita akan mulai bergerak sekarang. Sebagai langkah pertama kita akan membangun sebuah forward base di benua ini. Arthur sudah memerintahkan makan untuk membeli sebuah wilayah. Tian memintaku untuk membeli sebuah wilayah itu. Meskipun Arthur adalah sang absolute evil, akan sangat mustahil jadi Arthur untuk membelinya. Jadi Arthur menyuruh Markan untuk membelinya. Karena prosedur legal dan formatnya kami jalani dengan benar, pembeliannya berjalan lancar tanpa ada masalah besar. Sejauh ini, kelihatannya status Arthur telah dianggap sebagai ultimate evil dari NPC Kekaisaran. Tentu saja karena karakter yang terlalu overpower, dan tentu saja Holy Guild dan Elling Guild langsung merespon saat mereka mendengar hal ini. Mereka berencana untuk menghancurkan wilayah Arthur. Meski begitu respon dari guideline terutama guild luar negeri cukup pasif. Dan skenario Ultimate Evil adalah skenario yang basisnya ada di Korea. Dampak dari dua guild master kelas dunia yang menunjukkan bantuan mereka pada Ultimate Evil tidaklah kecil. Tentu saja rumor kalau Arthur masih memiliki dua Blackstone lagi juga menjadi salah satu faktor dari hal ini. Meskipun sudah menggunakan salah satu dari Blackstone itu, namun Arthur pun berpikir, karena Holy Guild dan Elin Guild sudah bergabung, jika Arthur berada jauh di wilayahnya, mungkin mereka akan langsung menyerang Arthur. Sebagai tambahan dari para Elder, Assassin Light, dan Black Rose Society, juga tengah ditekan oleh Sesong dengan makhluk semuanya yang cukup banyak itu. Para Klari mungkin sedang fokus pada quest mereka sekarang, bahkan jika perang antar wilayah pecah, harusnya tidak ada masalah yang serius. Arthur menyuruh Rupendel menyatakan perang di komunitas. Rupendel nampak sedikit terkejut, karena disuruh untuk menyatakan perang kepada mereka. Mulai dari sekarang, kita akan berperang melawan Holy Guild, dan Elin Guild lalu menyerang mereka. Nampak Rupendel yang sedikit shock karena mendengar itu semua. Nampaknya belum pernah ada yang menyatakan perang melawan sebuah guild. Siapa yang berani melakukan itu kalau bukan orang gila? Arthur pun nampak menunjukkan sebuah peta kepada Sesong, dan Rovendal nampak senang karena ini perintah dari masternya. Dia akan melakukannya segera. Kemudian Sin beralih ke dunia nyata. Nampak pria ketua Union tadi, yang sedang menaiki sebuah mobil mewah. Dia nampak kesal karena tidak bisa mendapatkan Sosong. Dia sangat menyukai Sosong karena dia adalah tipenya. Pria itu merasa Sesong benar-benar sempurna di berbagai aspek. Pria itu pun nampaknya tidak akan menyerah hanya karena Sesong sudah punya pacar. Pacarnya bahkan tidak terlihat spesial sama sekali, pikir pria tersebut. Kemudian tiba-tiba pria itu ditelepon oleh seseorang. Dia mendapat kabar bahwa Ultimate Evil telah mendeklarasikan perang melawan Holy Guild dan Elin Guild. Pria itu meresponnya dengan cukup terkejut. Karena Ultimate Evil berani menantang dua guild besar, dia berpikir apakah ini akan memberi dampak pada kita juga. Area pertama yang didaftarkan saat mendeklarasikan perang kali ini adalah Raman Valley. Saya rasa itu karena salah satu tempat yang penting bagi para bangsawan, hunting ground yang menyembunyikan harta tersembunyi. Seperti seorang pria sejati, dia bahkan tidak akan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Mereka bilang para bangsawan sedang menjaga ketat area ini, dia akan menghancurkan segalanya dari sini. Ultimate Evil secara terang-terangan mengancam akan menghancurkan tempat itu. Pria itu pun berpikir di sana kan tempat utama Union kami bekerja. Semuanya berjalan lancar setelah Union bekerja sama dengan Holy Guild. Apa dia benar-benar akan datang ke sana, pikir pria itu. Dan pria itu pun menyampaikan salam ini ke semua anggota Union. Kita akan menghindari konflik langsung dengan Ultimate Evil sebisa mungkin. Dan mereka yang bergerak seenaknya dan membuat orang itu marah akan dipecat. Jika kau tertangkap oleh orang gila itu tidak akan ada jalan keluar bagimu. Kami harus menghindari orang itu bisa mungkin. Kemudian Sin pun beralih ke berita spesial di internet. Nampak Ultimate Evil yang sedang mendeklarasikan perang. Nampak banyak orang-orang yang mengomentari hal-hal tersebut. Dan para petinggi guild pun atau Muhan ketua aliansi Nova akan mengadakan rapat penting segera. Karena ini masalah yang cukup besar, dan guild itu pun berniat meminta bantuan Karma. Muhan pun menemui Karma. Muhan bertanya kepada Karma. Muhan terpercaya pada kekuatan Buil Holy. Jadi Muhan yakin kalau Karma pasti bisa memberikan orang itu hukuman yang pantas. Untuk mencegah orang-orang berharap pada sesuatu yang tak pasti, Tuhan berniat menganggap ini sebagai insiden kecil saja. Muhan sangat bersyukur karena mempercayainya. Pihak Klarik tidak akan ikut dalam perang ini. Sudah dipastikan kalau dia pasti melakukan sesuatu di belakang layar. Karena Klerik G keempat dan Lari kelima adalah anggota garis keturunannya. Setelah kekalahan Hollywood, para Klerik mungkin akan mengincar situasi itu, dan muncul di medan perang untuk tampil sebagai sosok penyelamat. Muhan nampak kesal kepada Karma, karena Karma ingin enaknya sendiri. Muhan pun berkata dalam hati, dasar orang tua sialan, jadi begini cara mainmu.
Tapi bukan hanya aku yang akan menderita sendiri, ucap Muhan dalam hati. Kemudian Tuhan pun meninggalkan ruangan karma, sambil berkata perang melawan Ultimate Evil tak bisa dihindarkan. Satu-satunya cara untuk menghindari situasi ini adalah menangkapnya dengan cara apapun. Kemudian Shin pun beralih ke apartemen Arthur. Kenapa Arthur dan Shea sedang mengobrol? Mereka membicarakan tentang deklarasi perang. Jumlah penonton deklarasi perang sudah mencapai lebih dari 30 juta view. Shea bertanya kepada Arthur, apakah benar akan menyerang mereka? Karena para klerik tidak akan ikut dalam perang ini, Arthur harus mengurus mereka sendiri. Shea merasa akan lebih baik kalau dia memberitahukan ini kepada Arthur terlebih dahulu. Shea tidak tahu mengapa, tapi karena klerik keempat berkata seperti itu, semua orang kelihatannya setuju. Arthur pun bertanya-tanya siapa klerik keempat. Nickname-nya adalah As You Say. Shea tidak tahu pasti soal itu, tapi kelihatannya dia adalah seorang necromancer. Dia benar-benar kuat, namun mulutnya terlalu banyak omong kosong. Mereka tahu kalau mereka itu bangsawan bertulang, dan yang paling parah adalah, tak peduli berapa banyak kekacauan yang dilakukan oleh Ultimate Evil, pada akhirnya, mereka hanyalah orang-orang antisosial dan pecundang. Melawan ketidakadilan akan menjadikanmu orang rendah. Belakangan ini Shea merasa kalau para klerik dan guild-guild besar itu, mereka yang meremehkan orang lain adalah sampah yang sesungguhnya. Jadi klerik itu adalah konstelasi Yaguis. Shea pun menyuruh untuk mengalahkan mereka semua. Jika ada klerik yang ikut dalam perang nanti akan langsung ku beritahu, ucap Shea. Arthur pun menanggapinya dengan santai. Ya, Arthur akan mengalahkan mereka dan kembali dengan selamat. Dan Shin pun beralih ke Olympus, lebih tepatnya di Reman Valley. Nampak banyak sekali para player di sana yang akan berperang. Nampak komandan dari guild tersebut menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Jadi Roman Valley itu sama dengan artinya Yaguis, tempatnya seperti lembah. Para player berburu monster yang ada di bawah tebing dari atas puncak lembah ini. Banyak ranjau yang dipasang sebelum monsternya respon. Dan para pengguna skill jarak jauh akan bersiap dari dataran tinggi. Dengan kata lain, ini adalah metode hunting monster menggunakan tingkat ketinggian daratan, untuk menyerang dari jarak jauh dan melawan monster-monster itu dengan efisien, dan diperlihatkan para player yang berada di atas daratan tinggi. Sedangkan Arthur ada di bawah lembah. Arthur dan Rupendel memasuki lembah tersebut. Dia menyuruh Provendel untuk berhati-hati, karena ada banyak sekali ranjau. Rupendel nampak sangat khawatir. Dia takut mati karena, jika dia mati sekali lagi, mungkin posisi hewan peliharaan favorit akan jatuh kepada yang lain. Arthur pun sedang mengamati tempat tersebut. Arthur rasa mereka tidak mengira kalau Arthur akan datang lewat bawah. Mereka mungkin tidak berpikir kalau Arthur akan bertarung dengan posisi yang tak menguntungkan seperti ini. Mereka pasti akan mengira kalau Arthur akan bertarung di udara sambil menunggangi Koko. Tapi sebenarnya bukan itu rencana Arthur. Kemudian Arthur pun mengaktifkan Megaphone Stone. Kemudian Arthur berkata kepada mereka, mungkin tidak banyak player yang datang kemari atas keinginan mereka sendiri. Para player musuh pun bertanya-tanya, kenapa Arthur tiba-tiba berkata seperti itu? Seperti yang kau tahu, akulah orang yang harus kau bunuh atas perintah Holy Guild, ucap Arthur. Tapi aku juga mendapat perintah untuk menghancurkan Holy Guild. Arthur tidak ada perasaan buruk, tapi Arthur akan tetap menghancurkan para bawahan tetap dari Holy Guild. Tetapi mungkin ada banyak orang yang datang kemarin sebagai mercenari daripada bawahan tetap. Atur paham posisi mereka dan juga situasi mereka sebagai mercenari. Kalian yang datang kemarin sebagai mercenari silakan angkat tangan kalian, ucap Arthur. Karena Arthur tidak akan menyerang kalian, musuh utama Arthur adalah Holy Guild, yang telah memberikan kalian perintah untuk membunuh Arthur. Arthur tidak ada perasaan buruk pada kalian yang dipaksa datang kemari, dan satu-satunya benda yang akan kuhancurkan adalah Holy Guild. Singkatnya, apa kalian tahu kalau Holy Guild sedang menumbalkan nyawa kalian untuk pertarungan ini? Ucap Arthur untuk memprovokasi musuh, dan ketua Holy Guild nampak sangat kesal karena Arthur menghasut para mercenari. Arthur berniat mengincar hal ini sejak awal. Salah satu ketua Holy Guild berkata kepada Arthur, apa kau pikir propaganda dan berita palsu seperti itu akan bekerja pada kami? Tak peduli apapun yang kau katakan sekarang, kau ini penuh dengan kehancuran. Saat level chaosku penuh dulu, tak peduli sepandai apapun cara berbicaraku, aku langsung dibunuh. Bahkan jika kau berbicara dan bertingkah seperti pasukan revolusi sekarang ini, level kaosmu masih tetap tinggi. Sekarang kau bertindak arogan dan bertingkah seakan-akan kau peduli pada mereka, ucap ketua Holy Guild, namun dengan santainya memasang wajah mengejek. Ya aku paham. Arthur pun tidak berharap level kaosnya penuh begini. Nampak ketua Holyfield kesal karena diabaikan oleh Arthur. Salah satu anggota Holy Guild menyuruh bawahannya,
Untuk melihat Arthur, nampaknya bawahannya memiliki skill untuk mendeteksi benda tersembunyi. Sama seperti Arthur, dia pun menyadari bahwa Arthur dapat mendeteksi benda tersembunyi ataupun ranjau. Kemudian Arthur pun juga menyadari bahwa pihak musuh juga tahu kalau Arthur bisa mendeteksi ranjau. Tapi sekarang sudah waktunya para monster itu untuk muncul. Saat monster-monster itu sudah mulai respon, mereka pasti akan menggunakan sel untuk menghalau ledakan ranjaunya. Apakah sudah waktunya bagi untuk menyerang? Nampaknya para player itu akan menyerang Arthur dari atas. Arthur pun sudah menduganya mereka mulai menyerang. Mereka berniat menyerang dengan menggunakan Explosive Magic Scroll, yaitu dengan meledakkan dirinya. Arthur menyuruh Rupendel untuk menyiapkan sihir pelindungnya. Nampaknya cooldown skill milik Rupendel sudah selesai. Ini adalah sihir pelindung yang mendapatkan buff langsung dari Arthur. Ledakan mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh Arthur. Nampak terlihat ledakan besar. Pihak Holy Guild merasakan juga waktu itu bahwa Arthur bukanlah orang gila biasa. Karena pergerakan Arthur cukup terencana, mereka perlu memberikan damage sebanyak yang mereka bisa untuk mengalahkan Arthur. Kesal karena Holy Guild yang tak berperasaan, bagaimana bisa mereka menyuruh para player itu untuk melakukan serangan bom bundir? Mereka mungkin bisa meninggalkan damage pada Arthur, tapi bagaimana kalian akan membayar ganti rugi untuk kematian mereka? Apa ada beberapa bawahan tetap kalian di antara para player yang menggunakan bom bundir tadi? Ucap Arthur. Nampak Arthur yang baik-baik saja. Rupendel pun sambil merekam. Arthur berkata kepada mereka, ledakan bom tadi itu bukan salah Arthur. Holy Guild sepenuhnya bersalah atas situasi yang tak masuk akal ini. Kalian tahu kan tidak ada artinya mati di sini sekarang. Ingatlah bahkan jika kalian berjuang keras Holy Guild tidak akan pernah mengakui kalian. Arthur berniat untuk membeberkan semua apa yang telah terjadi di dalam perang ini, dan melihat kebenaran bahwa Holy Guild menggunakan para player untuk kepentingan mereka sendiri. Dan nampaknya semua orang sekarang ini sedang goyah karena perkataan Arthur, dan entah kenapa mereka merasa ucapan Arthur tadi itu benar. Kemudian salah satu komandan Holy Guild menyemangati para player untuk jangan tertipu oleh Arthur. Arthur ini penuh dengan kehancuran, dia itu pembunuh. Arthur pun hanya menggaruk kepalanya karena kesal. Namun itu adalah sinyal untuk Sesong. Sesong pun sudah mendapatkan sinyal dari Arthur. Kemudian pasukan Holy Guild berniat untuk menyerang. Jumlah mereka ada lebih dari 2000 orang, dan Arthur hanya sendiri. Arthur tidak akan bisa melakukan apapun, namun komandan satunya menyadari sesuatu. Kalau kawan-kawan Arthur sudah tiba, dengan menunggangi Koko, Arthur pun mengeluarkan skill activation, Space of Evil, bangkitlah Legend of Death. Sesong mengeluarkan skillnya dan scene pun berakhir di sini ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Kalau ramai kedepannya akan ada satu video setiap hari dan mohon masukannya ya guys kalau ada salah. Nantikan chapter selanjutnya hanya di Dowel Anime. Terima kasih yang sudah bantu support dengan like, komen dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan update terbaru. Mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah bagi kalian semua guys. Terima kasih.